Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Tentunya teman-teman semua nih kembali lagi di acara kesayangan kita bersama. Ya, yang pasti di Jakarta Mengaji bersama Ustadz Muhammad Khalid Syar'i, hafizahullah taala. Masya Allah, Ustadz. Apa kabar, Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita cerah aja. Udah cerah dong, dari atas sampai bawah kan udah sama saya semua, ya kan? Allah, Masya Allah ya, ada hubungannya nanti dong ya, sama yang namanya hadiah, Ustadz. Ya kan, ada produk sama sih dan lain sebagainya. Tapi sebelumnya teman-teman semua, ini apa kabar teman-teman yang dimanapun teman-teman berada? Intinya adalah kita akan masuk lagi di bab sholat. Masih lanjutan dari yang kemarin. Berarti kemarin itu terakhir adalah pembahasannya ini ya, Ustadz ya. Dari sujud ya. Duduk di antara dua sujud. Duduk di antara dua sujud. Nah, ini kita lanjutin aja tuh. Biasanya tuh setelah itu, mungkin kita nggak balik lagi ke atas, tapi langsung kerucut pada saat di bawah ya. Maksudnya pada saat duduk. Yaitu tasyahud atau tahiyat awal ya. Bisa juga tahiyat awal, akhir. Nah, kita akan kupas semuanya teman-teman semua ya. Jadi dari mulai bacaannya, hukumnya, gerakannya, dan lain sebagainya. Tapi sebelumnya, saya mau ngingetin lagi ke teman-teman semua, bahwa nanti di akhir materi yang disampaikan oleh Ustadz Muhammad Syar'i, ada yang namanya sesi tanya-jawab. Nah, jadi buat teman-teman, simak aja ya dari awal sampai akhir. Kalau memang ternyata ada yang kelewat, fadol, boleh langsung ditanyain. Nah, nggak cuma sesi tanya-jawab, tapi juga bakal ada yang namanya hadiah buat teman-teman juga. Nah, gantian, kalau memang nanti teman-teman yang nanya ke Ustadz, nanti Ustadz yang akan tanya balik ke teman-teman semua di sini, bro and sis gitu ya. Masya Allah. Nah, kalau memang nanti bisa menjawab, akan mendapatkan hadiah persembahan dari sponsor-sponsor yang turut berpartisipasi dalam acara kita ini atau dalam kajian ini. Yang pertama, di sini nanti akan hadiahnya ada, nah ini, Ahsanu Face Mist buat muka ya Ustadz ya. Nah, selanjutnya tadi ada saffron juga dari Istana Saffron Ustadz ya. Wah, Masya Allah. Ya kan? Coba kita lihat sini nih, Istana Saffron. Nah, ini dia nih, premium quality. Ada juga dari Deona langganan kita nih, Ustadz nih. Deona. Ini, apa itu Deona? Deona ini adalah, bisa dibilang natural deodoran. Ya kan? Nah, Ana udah coba ini nih. Oh ya? Sekarang aja pakai ini. Masya Allah. Jadi terbuat dari tawas, terus ada kapur sirih, nggak ada wanginya dan lain sebagainya. Nah, ini luar biasa nih Deona. Nanti bakal ada juga ya. Selanjutnya, ada yang namanya Al-Balad Restoran. Wah, ini nggak usah jauh-jauh ke Arab, teman-teman. Kalau pengen nyobain Arabian food atau Indonesian food, di Al-Balad Restoran itu, nah ini yang luar biasanya adalah, ini nasi praktis, nasi kapsah, ya. Ada juga yang mandi. Nanti bisa keluar tuh teman-teman semua di sini. Langsung dimasak aja itu? Langsung dimasak aja? Langsung dimasak aja, langsung disantap. Luar biasa. Udah ada berasnya di dalamnya tuh ya. Nah, yang terakhir adalah samase. Ini dia nih, yang saya pakai dari atas sampai bawah. Itu akan menjadi hadiah juga buat teman-teman semua ya. Nanti kalau mau lebih detail, pada saat saya lagi praktikin gerakan, nanti saya akan maju ke depan kamera seperti biasa. Oke, kalau gitu langsung saja kita masuk di tema kita pada malam hari ini. Kajiannya bersama Ustadz Muhammad Khalid Syar'i, yaitu seputar tanya-tanya dari mulai gerakan, bacaan, hukumnya, yaitu pada saat tasyahud atau tahiyat awal, tahiyat akhir. Tafadhol Ustaz. طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام أتمان الأكملان على مبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين من بعد. Ikhwata barakallahu fikum, teman-teman sekalian, juga host MC terus juga apa lagi antum sebagai apa aja, kayak jobdesknya banyak banget. Enggak, itu aja cukup tadi, cukup. Peraga ya, peraga. Owner Jakarta Mengaji. Masya Allah. Maaf harus di ada ownernya beneran. Sekarang insya Allah malam hari ini kita akan melanjutkan kajian kita tentang masalah apa? Tasyahud. Iya, betul. Ini ada menarik masalah tasyahud, masalah tahiyat dan lain sebagainya. Apa menariknya? Jadi ternyata salah satu bagian dalam sholat yang paling Rasulullah SAW tekankan untuk dipelajari adalah masalah tahiyat atau tasyahud ini. Karena dalam riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu taala an, beliau mengatakan bahwa Rasulullah SAW itu mengajarkan kami yu'allimuna tasyahud kama yu'allimuna Al-Quran. Rasul tuh kalau ngajarin tasyahud kepada kita kayak ngajarin Al-Quran. Sedetail itu, sedetail itu dan seketat itu ngajarnya Rasulullah SAW untuk masalah apa? Tasyahud. Dari sini juga kita bisa melihat bagaimana pentingnya untuk belajar sholat secara umum, dan terkhusus belajar apa? Masalah tasyahud. Tasyahud ini ya. Nah, bakal lama dong nih Ustaz, berarti panjang. Panjang sih, cuma panjang ya kita ambil apa yang bisa kita ambil di malam hari ini insyaallah taala. Insyaallah. Tentu yang pertama bakal kita bahas apa biasanya? Kalau masalah tasyahud nih, apa berarti yang pertama kali kita bahas? Iya, bacaannya. Hukumnya dulu, boleh. Hukumnya dulu. Apa hukum tasyahud? Wah, rukun. Kita kan ada dua nih tasyahud. Iya. Ada yang awal, ada yang akhir. Kalau sholatnya cuma 2 rakaat, maka tasyahudnya cuma 1. Iya, betul. Oke. Nggak bangun lagi kan, betul. Nah, kalau sholatnya 3 atau 4, maka di situ ada 2 tasyahud. Iya, betul. Sholat maghrib, zuhur, isya, asar itu 2 tasyahud. Makanya
kita akan bahas satu persatu masalah tasyahud ini. Yang pertama, tasyahud yang pertama. Kalau 4 rakaat, tasyahud yang pertamanya ini. Apa hukum tasyahud yang pertama dalam 4 rakaat? Atau yang 3 rakaat? Yang 3 rakaat yang pertama ya wajib ya. Rukun ya. Kalau nggak ditinggalin nggak Wajib sah. rukun. Rukun. Bukan wajib berarti. Aduh. Sebagian para ulama memang membagi masalah istilah hal ini ya. Ada yang mengatakan fardun. Fardun itu sama dengan rukun. Ada yang mengatakan wajibat, kewajiban. Kalau kewajiban itu di bawah rukun adanya. Makanya kan biasa bahasa kita itu dalam takbiratul ihram dan yang lainnya itu adalah apa? Rukun. Yang Rukun, kalau itu nggak dikerjain maka Batal sholatnya. Ya. Bacaan atau bahasa kita dalam membahasakan bacaan dalam ruku kita katakan wajib. Ya, kalau orang nggak baca di situ, maka dia akan sujud sahwi nantinya. Bukan sebagai rukun. Nah, tasyahud awal dalam sholat yang 4 rakaat atau 3 rakaat hukumnya adalah wajib. Wajib ya. Tidak sampai kepada rukun dan juga bukan sunnah. Apa bedanya sih rukun dan rukun dan wajib? Kalau rukun kita ninggalinnya sengaja. Ya, sengaja ninggalin. Itu batal sholatnya. Lupa pun batal sholatnya. Itu kalau apa? Rukun. Levelnya di atas wajib ya, Ustaz? Nah, kalau wajib kita ninggalin secara sengaja. Ninggalin wajib secara sengaja batal sholatnya. Tapi kalau kita ninggalin yang wajib dalam keadaan lupa, maka sujud sahwi. Nggak batal tuh? Nggak batal, sujud sahwi. Iya. Dalilnya, salah satunya apa yang akan kita bacakan dalam riwayat Al-Bukhari ini dari Abdullah ibn Buhainah radhiyallahu an. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam shalla bihim adh-dhuhr. Jadi Rasulullah SAW itu salat zuhur, kemudian Rasul tuh nggak tasyahud awal. Jadi di rakaat kedua bangun Rasul langsung. Wah. Nggak tasyahud pertama. Akhirnya ya namanya Rasul yang bangun, akhirnya semua ikut bangun. Bener gak? Mikirnya mungkin gini kali Ustaz ya, Afwan ya, misalnya jangan-jangan ini baru turun wahyu. Iya, mungkin baru turun wahyu, bagaimana ada perubahan. Berubah nih kayaknya nih. Karena itu kan masih zaman wahyu kan. Sampai akhirnya selesai salat, hatta idza qada shalah wa intadhara nas taslima. Tapi begitu selesai dan orang-orang nungguin Rasul salam, ternyata Rasul sallallahu alaihi wasallam enggak salam. Tapi Rasul sujud sahwi. Berarti Rasul salah. sujud dua kali sujud, kemudian baru salam. Tandanya Rasul SAW apa? Lupa tadi. Dan kalau itu rukun, maka akan batal sholatnya. Tapi masalahnya, karena ini bukan rukun, makanya diganti dengan sujud sahwi. Makanya ini pendapat yang paling rajih bahwa tasyahud awal itu bukan rukun, tapi kewajiban. Sebentar Ustaz, ini mumpung ingat nih. Kalau rukun lupa, berarti kan batal. Yep, ya, batal. Ini mumpung ingat aja nih. Sang imam itu gimana, Ustaz? Maksudnya kalau memang batal, kalau tadi yang wajib itu kan tinggal sujud sahwi belakangnya kan, di akhir kan. Nah, kalau rukun batal itu imam ulang lagi. Ulang lagi ini ngasih tahu ke makmum, ya ulang gitu. Iya, ulang. Oh iya. Kirain maksudnya ada kode. Dan makmum itu kan pasti kan ingetin imam gitu, betul. Subhanallah dan lain sebagainya. Karena ada beberapa perkataan para ulama tentang masalah rukun yang lupa tapi jaraknya belum jauh, itu masih bisa untuk ditambal gitulah. Ya rukun bangunan kan ada sudut-sudutnya, ada tiang-tiangnya, iya kan? Kalau tiangnya rukun dalam sholat itu tiangnya. Kalau tiangnya ini jatuh roboh kan bangunannya. Tapi pada saat tiangnya kayak baru retak-retak doang bisa ditahan. Gitulah kasarnya. Diganjel-ganjel. Ayo apa nih gitu. Nah. Ya, kemudian bisa dipahami itu tasyahud yang pertama. Oke, berarti tasyahud awal itu hukumnya apa? Hukumnya adalah wajib. Ya, tasyahud awal hukumnya wajib. Nah, itu tuh benar, nggak nyampe rukun teman-teman. Oke. Tasyahud akhir berbeda dengan tasyahud awal. Nah, kok gitu? Tasyahud akhir itu hukumnya adalah rukun. Oke. Siapa aja yang bilang rukun? Banyak banget. Umar bin Khattab bilang rukun, Abu Mas'ud bilang rukun, Abu Hanifah bilang rukun, Mazhab Syafi'iyah bilang rukun. Oke. Alasannya apa? Alasannya hadis yang biasa kita bahas tentang hadis orang yang buruk sholatnya. Aduh. Ya kan kita ketemu terus sama hadis itu karena memang hadis itu kan umdah ya, Pak. Siapa Ustaz namanya? Ustaz, lupa Ustaz beliau. Bukan Wa'il bin Hujar. Bukan. Beda lagi. Bukan Wa'il bin Hujar, bukan. Bukan. Kita bakal ketemu dengan Wa'il bin Hujar. Iya. Beliau sering banget nih melewatkan dari sholat ya. Iya. Luar biasa. Al-muhim, tasyahud akhir itu adalah fardun. Atau rukun yang nggak boleh kita tinggal sama sekali. Kalau kita tinggal maka sholatnya apa? Nggak sah. Apa dalilnya? Dalil yang lainnya adalah hadis yang mengatakan dari Ibnu Abbas, naqul qabla an yufrada alaina tasyahud. Kami dulu sebelum diwajibkan, dirukunkan kepada kami tasyahud, maka kami itu kalau tasyahud bilangnya assalamu alallahi assalamu ala Allahi wa ala ibadihi wassalamu ala Jibril wassalamu ala Mikail wassalamu ala fulan. Ya,
Jadi sebelum ada diwajibkannya tasyahud, begitu gaya doanya. Oh gitu ya, baru Ya, tahu nih. assalamu ala Allah, ya, assalamu ala Jibril, assalamu ala Mikail, assalamu ala fulan wa fulan. Nabi SAW mengatakan, la taqulu assalamu ala Allah. Jangan bilang assalamu ala Allah. Assalamu ala Allah kan artinya keselamatan bagi Allah. Oh. Jangan ngomong gitu. Jangan begitu. Fa innallaha huwassalam. Karena Allah itu adalah juru keselamatan itu. Gitu. Walakin qulu at-tahiyatu lillah sampai akhir hadis yang kita akan bahas insyaallah taala. Tapi yang menjadi titik pendalilannya adalah naqulu qabla an yufrada alaina tasyahud. Kami dulu mengatakan sebelum diwajibkannya tasyahud. Maka berarti setelah itu tasyahud menjadi apa? Wajib atau menjadi rukun, dan itu adalah tasyahud akhir. Oh, iya. Nah, berarti kita udah paham nih apa hukum tasyahud awal dan akhir. Yang awal itu wajib, yang akhir itu Rukun. Wah, ini. Nah, pertanyaannya gini, kalau memang kita udah tahu tuh, ya kan? Nah, terus bagaimana dengan cara duduknya? Ya itu kan juga Anda udah siap praktek soalnya. Anda siap menuntut ilmu nih. ya. Bagaimana cara duduknya tasyahud pertama nih misalnya nih? Tasyahud pertama, berarti kita ngomongin sholat yang ada tasyahud pertamanya. Iya. Sholat maghrib, Ya, sholat maghrib. sholat isya, sholat zuhur, sholat asar. Ya. Seperti apa keadaan dari tasyahud yang pertama? Ada dua bagian Wah, dalam masalah ini, betul nggak? Iya. Ada iftirash dan tawarruk. Duduk Silakan, antum coba kasih tahu iftirash yang mana. Nah, dudukin ya. Ini iftirash, ini Tegak ini nih. kelihatan nih ya. Segini berarti ya. Ini iftirash nih. Yap, Betul kan? Gini nih. betul. Itu iftirash. Betul. Yang satu lagi tawarruk. Tawarruk begini. Gitu, Ustaz. Nah, ini tawarruk. Apa yang mesti kita lakukan kalau tasyahud pertama? Kalau tasyahud pertama itu kita iftirash sebagaimana perkataan jumhur para ulama. Ya, sebagaimana jumhur para ulama. Ini iftirash. Jadi tasyahud pertama kita iftirash. Rakaat kedua itu kita apa? Iftirash. Iftirash begini ya. Iya. Nah. Hadis dari Abi Dawud, fa idza jalasta fi wasati shalah fatma'in waftarish fakhidhaka al-yusra thumma tashahhad. Hadis dari Abu Dawud bahwa Rasulullah SAW mengatakan kalau kamu lagi duduk di tengah salat, ya, maksudnya di tahiyat yang pertama ini, maka duduk dengan iftirash. Ya, berarti di sini kita paham. Jadi nggak ada yang begini ya, Ustaz ya. Ini pendapat madhab Malikiyah. Malikiyah mau tahiyat yang satu kayak yang dua semuanya tawarruk. Oh gitu. Iya. Semuanya tawarruk. Nanti juga kita bakal ketemu. Bangunnya agak sulit ya, Ustaz ya, kalau dari 2 ke 3 rakaatnya ya. Lumayan. Maksudnya kan kalau ini kan imam bilang Allahu Akbar. Nah, gitu lagi gitu. Iya. Iya. Lumayan. Kan? Karena duduk posisi. Dan ada juga nanti pendapat yang semuanya iftirash. Mau yang ke satu, Oh. kedua, dan seterusnya. Paham nih. Nah, tapi itu yang kita dapat ya dari Udah jumhur bayang ya, para teman-teman ulama ya. dan hadis dari Wa'il ibn Hujr. Itu hadis dari Wa'il ibn Hujr. Oke, lanjut. Nah, Ini yang sekarang yang selanjutnya duduk nih. terakhir. Duduk terakhir nih, Tasyahud teman-teman. al-akhir. Tuh ya. Tasyahud akhir ini perkataan masalah ini lebih banyak daripada masalah tasyahud pertama. Tasyahud akhir itu ya ada 3 lah kalau kita mau klasifikasikan qaulnya, perkataannya. Yang pertama adalah mazhab yang mengatakan semuanya iftirash. Yani tahiyat terakhir juga iftirash. Oh. Ini adalah yang dikatakan oleh mazhab Abu Hanifah dan Ats-Tsauri. Coba. Begini udah. Ini rakaat keempat Isya kayak gini. Begini ya. Oh iya. Maghrib Pendapat sama. Kalau Sama rakaat ya? ketiganya gini. pokoknya begini ketiganya ya. Nah, yang terakhir gitu. Iya. Nah, pendapat dari Ahmad rahimahullahu taala ya, tawarruk itu khusus untuk tahiyat terakhir yang bilangan rakaatnya bukan 2. Wah, ini makin ribet nih. Kalau ente sholat subuh, rakaat keduanya gimana? Begini. Mendapat Oh. Imam Ahmad rahimahullahu taala. Gini iftirash. Ana iftirash. cenderung begini kalau 2 rakaat. Nah, ini ya. Benar begini. Kalau 4 Iya. untuk Imam Ahmad rahimahullah madhabnya mereka tawarruk. Tawarruk ya. Berarti Kalau yang 4. ini yang keempat ya. Isya sama asar ya. Iya, Ustaz, tapi ya, kalau sama zuhur. bedanya kayak sholat subuh, sholat sunnah mereka beliau tegak rahimahullah taala. Oh. Iftirash. Sholat 2 rakaat, sholat 2 rakaat semuanya beliau itu iftirash. Oh, oke. Paham? Paham. Teman-teman nggak bingung ya, nggak bingung ya. Bayang. Teman-teman udah pada paham ya, Oke. Aman semua, Ustaz. Pendapat yang ketiga, pendapat dari Maliki ya dan Asy-Syafi'i. Maliki emang dari pertama udah tawarruk terus, apalagi tasyahud akhir, iya kan? Iya. Dari pertama udah bilang tuh Maliki tuh tawarruk terus. Tawarruk terus. Syafi'i ya juga tawarruk di akhirnya.
Berarti di awalnya Biasa iftirash. iftirash. Rakaat terakhir mau rakaatnya 2 kayak subuh, kayak zuhur, asar, sholat sunnah, kayak semua yang terakhir tawarruk. Itu mazhab siapa? Asy-Syafi'iyah. Syafi'i. Mana yang lebih rajih? Wallahu ta'ala, yang lebih rajih adalah pendapatnya dari al-imam atau mazhab Asy-Syafi'i. Yang duduk terakhirnya itu tawarruk. Tawarruk. Kenapa seperti itu? Karena ada hadis Abi Humaid As-Sa'idi. Ada hadis dari riwayat Abu Dawud dari Abi Humaid As-Sa'idi radhiyallahu an. Qal, "Ana a'lamukum bi salati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hatta idza kanat ar-rak'atu allati tanqadhi fiha as-salah akharra rijlahu al-yusra wa qa'ada 'ala shiqqihi mutawarrikan thumma sallam." Hadisnya jelas kalau menurut ana. Kenapa hadisnya jelas? Karena Abu Hamid waktu menirukan gerakan Rasulullah SAW salat itu beliau bilang pada saat rakaat yang akan dengan itu habis salatnya beliau duduk tawarruk. Nah, lebih kuat yang ini Ustaz berarti ya. Lebih kuat ini dengan hadis dari Abu Humaid As-Sa'idi radhiyallahu anhu. Jadi Gini teman-teman. kita Terakhirnya dapat faedah bagaimana cara duduk tasyahud pertama dan terakhir. Kalau yang pertama yang rajih itu adalah iftirash. Coba iftirash. Iftirash begini. Yang Tegak. Berarti ini rakaat kedua nih Ustaz ya. Iya, Nah. rakaat kedua. Kedua nih begini teman-teman. Taib. Oke. Sekarang kalau rakaat terakhir di semua salat, hatta salat subuh, hatta salat sunnah, yang lebih rajih adalah pendapat Asy-Syafi'i rahimahullah taala tawarruk. Tawarruk ya berarti. Gimana Ya. tawarruk? Dari sujud bangun begini. Set. Nah, Udah. itu tawarruk. Betul. Dah, mana makin paham nih Anda sekarang. Paham ya? Paham semua teman-teman masih paham lah insyaallah ya. Iya, silakan duduk dulu Ya, tuh. boleh ya. Nih belum kita lanjut lagi dong Ustaz. Kan pasti kan ada hubungannya sama praktek. Enggak, duduk dulu coba. Duduk dulu ya. Duduk dulu berarti nih. Nah, rapin baju dulu Ustaz. Rapin baju dulu. Perasaan baju itu udah rapi, lebih rapi dari anak lagi. Nah, biar sama saya kelihatan. Oke, lanjut lagi Ustaz. Lanjut lagi Ustaz. Nah, kalau kita udah paham tentang bagaimana cara duduk tasyahud pertama ataupun terakhir, Ya. kita masuk kepada bagian yang juga apa namanya? penuh perdebatan dan perhelatan Penuh kayaknya, kepusingan Ustaz. juga sebenarnya. Iya nih. Mungkin di sini pun juga Ustadz Muhammad sama Ustadz Ahmad juga mungkin berbeda nih kayaknya nih. Bisa jadi kan? Tipis tapi perbedaannya. Iya, perbedaan tipis. Itulah nggak masalah ya Ustadz ya. Nah, Kebetulan ada Ustadz Ahmad juga nanti di ujung akan kita tampilkan. tentang bagaimana menunjuknya. Iya. Bagaimana dengan tunjuk nggak ini nih? Wah ini Anak kalau gini dong kelihatan gak sih? mesti dari maju, sini? mesti maju kali Ustadz. Ini nggak kelihatan. Mesti maju. Tangan Ustadz. anak gerak-gerak kelihatan di situ. Kelihatan sih. Taib. Coba ya. Kita ambil satu hadis dulu yang mengatakan ittifaq atau ijma'nya para ulama bahwa Rasul SAW kalau lagi tasyahud nunjuk. Iya betul. Ini dulu. Itu udah pasti itu. Iya dong Ustadz. Kok kayak loading gitu. Iya bener, bener juga sih. udah. Anda lagi mau nyari celah ya soalnya Ustaz. Nah, tapi emang gitu pembahasan kita yang ijma' dulu. Iya, Jadi nunjuk. berangkatnya lebih bagus gitu. Cuma kan pertanyaannya nunjuknya itu kapan? Nah, gitu kan. Di bagian di bacaan apa? Iya, Nah, betul. itu. Nah. Itu yang jadi pertanyaan tuh. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza qa'ada li tashahhudi wada'a yadahu al-yusra 'ala rukbatihi al-yusra. Rasul ini kalau tasyahud taruh tangan kirinya di lutut kirinya wal yumna 'ala al-yumna, yang kanan di kanan. Oh iya. Wa aqada thalathatan wa khamsin. Dan bentuk tangan kanannya seperti bentuk bilangan 53. Waduh, 53. Di sini Anda suruh mikir ente coba 53 kayak apa. Ustaz, gimana sih 53 Ustaz? Masa 53? Gimana sih? Yang kanan doang. Kanan doang 53. Jadi gini. Gimana sih? Dulu di Arab itu dalam menunjukkan bilangan-bilangan angka, mereka punya gerakan-gerakan tangan khusus. Oh, itu Nah, contohnya gimana Ustaz? Contohnya? Tadi contohnya Rasul itu gerakan tangannya 53. Iya, enggak, maksudnya definisi 53-nya tuh di mana gitu. Nah. Anda masih belum nemu nih. Ini Iya. kalau kan 53. Kalau 50 itu ya, 50 itu bentuknya gini. Jempol sama jari tengah itu nempel. Ini 50. Oh, ini 50. Ini 50. Oke, Oke. 50. Yang kedua adalah angka 3. Ya. Angka 3 itu dilipat jempol kelingkingnya sama jari manisnya. Ini 3. 3. Jadi kalau 53 gabungin semuanya. Oh,
Oh, ya. Oh. Nah, karena nanti dijelaskan juga di hadis-hadis yang lain bahwa Rasulullah SAW itu an yaqbidul khinsir wal binsir. Khinsir ini, binsir ini nih, kelingking sama jari manis. Kemudian yang tengah dengan yang jempol itu ditempelkan seperti ini dan telunjuknya nunjuk. Dan dalam hadisnya wa asara bi isba'ihi sababah, dan telunjuknya nunjuk. Nunjuk ya. Oh. Nah, ini takutnya Ana salah nih. Selama ini Ana gini juga, tapi ininya gini, apa sih? Belakangnya kebuka gini sih. Nih. Berarti harus rapet ya? Nih. Oke, dilipat. Oh gitu. Taib, itu cara yang pertama. Oh ya, jadi tenang dulu, easy. Jangan langsung debat langsung. Itu tenang. easy. Rezi, bukan easy. Nah, yang kedua, caranya an yaqbidul khinsir wal binsir wal wusta. Yang ini, yang apa, jari manis, jari tengah, jari apa nih? Jari kelingking, jari manis, tengah. Di semuanya dilipat. Semuanya dilipat. Dan yang ini, yang jempolnya ditaruh sini dan jempolnya ditaruh sini nih, dan kemudian kita nunjuk gini. Ini teman-teman kelihatan nggak sih? Kira-kira? Dan maju. Iya kali, Ana coba bagian maju ya. Ana coba dulu. Enggak, misalnya gini. Nah, nggak usah nunduk, ya susah lagi. Kan ya. gini, Ustaz. Nah, benar. Yang pendapat kedua gimana, Ustaz? Pendapat pertama dulu coba. Sini dikit. Yang pertama itu gini, teman-teman. Gini, ininya rapet, baru ininya gini. Nah, Aywa. betul kan, Ustaz? Tamam. Betul ya? Yang kedua. Nah, ya kan? Nah, yang kedua, jadi gini, teman-teman ya. Nah, yang kedua adalah Semua tiga ini. semua rapet. Oh, gini. Nah, Oh, ini yang kedua nih, teman-teman nih. Tuh, perhatiin jarinya, jangan perhatiin tulisan sama C-nya. Gitu. Gini. Nah, oke, betul. tamam. Itu dua riwayat. Ini Zain nih, Ustaz ya? Zain, Mumtaz ya? Betul. Oke. Itu ada dua riwayat yang sahih dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, itu Ya. dua sifat dalam cara nunjuk. Oke. Oke, kalau tangan kirinya gimana? Tangan kirinya mah lurus biasa gitu. Biasa lurus sebagaimana yang kita pernah bahas dalam duduk di antara dua sujud. Berarti ini mentok udah ada dua pilihan ya. Yang pertama gini sama begini. Udah nggak ada lagi. Itu yang paling masyhur. Oh, oke. Baik. Iya. Paham insyaallah ya. Paham, insyaallah paham. Ini anak udah bisa balik lagi nih. Lanjut. Sekarang apa yang mesti kita bahas berarti? Wah, ini kapan? Kapan kita nunjuknya? Taib. Apakah di awal? Ada yang bilang di tengah-tengah pada saat asyhadu alla ilaha illallah. Ada juga pas at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatulillah misalnya. Atau udah sih aneh dengernya kayaknya dua doang ya. Yang biasanya sering perdebatan tuh. Taib. Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala memberikan kepada kita sebab dari khilafnya ini. Sebab khilafnya adalah jari diangkat itu pada saat zikir. Masalahnya, tanda tanyanya adalah kapan tahiyat itu dikatakan zikir. Oh iya ya. Itu dia. At-tahiyat itu zikir bukan? Nah, makanya ada perbedaan para ulama tentang masalah kapan nunjuknya. Karena yang perlu kita ketahui adalah nggak ada hadis yang menjelaskan tentang kapan nunjuknya Rasulullah SAW dengan tegas tuh kapan, nggak ada. Oh itu nggak ada. Nggak ada. Makanya para ulama berikhtilaf di sini. Mereka berijtihad dengan apa yang datang dari hadis-hadis Rasulullah SAW. Dan sebenarnya ya, kalau kita lihat hadis-hadis para sahabat itu dalam meniru gerakan Rasul SAW, mereka langsung kalau bilang Rasul duduk, tangannya di pahanya atau tangannya di dengkulnya, wa asyara bi isbihi, langsung bilang, dan Rasul mengisyaratkan dengan telunjuknya. Jadi langsung cepat gitu loh. Itu tandanya ya Rasul Cepat tapi SAW setelah Allahu Akbar kan. Allahu Akbar. maksudnya emang gak nunggu. Kalau nunggu yang insya Allah para sahabat juga mengatakan bahwa nanti Rasul kemudian atau betul. gimana. Tapi enggak. Ini Rasul SAW langsung dikatakan nunjuk. Makanya wallahu ta'ala yang lebih rajih adalah langsung nunjuk dari awal. Karena zikir pun dari awal sebenarnya. Oh iya. At-tahiyatu itu kan udah termasuk zikir. Walaupun pendapat yang lain tuh ada. Seperti tadi yang antum bilang pendapat mazhab Syafi'iyah. Makanya kalau kita sholat di masjid kebanyakan orang-orang itu kan pas asyhadu alla ilaha illallah. Iya. Tapi yang anda dapatkan dalam Majmu' Syarhul Muhadzab dari An-Nawawi, terus Al-Imam Syafi'i rahimahullah taala, beliau para mazhab Syafi'iyah mengatakan kalau antum ingin mengisyaratkan itu pada saat perkataan la ilaha, i-nya. Bukan pas salah kaprah juga nih. Ada juga yang pas asyhadu alla. Nah, bukan asyhadunya, tapi asyhadu la ilaha, i di huruf hamzah di kalimat ilah. Detail banget nih. Dan antum kalau mendalami ini ya,
masalah niat aja dari mazhab Syafi'iyah tuh banyak banget kapan mesti niat ada. Dan ini juga nggak tahu teman-teman pernah dengar apa enggak? Perbarui niat di rakaat kedua. Hah? Mesti ada niat lagi rakaat kedua. Ini nggak sahih ya, karena kita cukup niat dari pertama. Maksudnya ada pembahasan. Itu istilahnya ditambah-tambah dalam beragama, inovasi berarti Ustaz ya? Nggak ada dalil yang jelas masalah itu. Sama kayak ini, la ilaha illallah. La ilaha illallah di huruf hamzahnya dia naikin, itu nggak ada dalil yang jelas tentang masalah hal itu, ya. Nggak ada yang jelas tuh, makanya kita makanya beragama harus berdasarkan dalil ya, Ustaz. Berdasarkan dalil. Tapi itu ijtihadat dari para ulama. Ijtihadat, maksudnya pendapat-pendapat para ulama dengan dalil yang mereka miliki. Tapi wallahu taala alam, itulah yang yang lebih rajih. Ini juga pendapat salah satu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Berarti ya insyaallah udah di awal tuh satu. Banyak juga teman-teman yang udah dari awal at-tahiyatul gitu kan langsung di awal. Nah, dan antum nggak nunjuk pun sah salatnya. Jadi maksud ana nggak usah kencang-kencangan. Kan sunnah nunjuk isyarah itu. Kan ana nggak bahas tadi kan. Yang tasyahud ini yang rukun. Ente duduk itu rukun ya, akhi. Oh iya, jadi duduk begini pun rukun. Ya. Itu ente salat begitu sah salatnya. Sah aja, berarti gimana ya? Bacaannya aja Allahu Akbar, tahiyatu lillah, salawatu wa thayyibat. Udah gitu ya. Oh iya. Nah, oke. Jangankan nggak ngangkat ya, nunjuk aja ke bawah juga nggak apa-apa ya, Ustaz ya. Gimana? Kan ada yang agak ke bawah gitu, ada yang tegak. Nunjuknya nggak tegak gini, nggak ke bawah gitu. Lurus biasa aja. Iya. Kan ada cuma kayak bukan lurus-lurus iya. Kenceng juga enggak, nyantai aja. Nyantai aja. Soalnya kan ada juga yang kayak lemes-lemes gitu Ustaz, Anda lihat. Maksudnya kayak males-malesan apa gimana enggak tahu. Segini doang gitu? Segini doang. Anda enggak tahu itu. Para masyayikh yang pernah Anda dengar itu adalah tidak ke atas dan tidak terlalu nunduk, tapi ya tengah-tengah. Tengah-tengah aja ya. Secara ringan dan normal aja sebenarnya. Oh, iya. Dan perlu juga kita tahu ya barakallahu fikum, kalau dalam tasyahud ya kita ngelihat kepada telunjuk kita. Nah, hadisnya dari Abu Daud dan Nasai ya. Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya Abdullah bin Zubair wa asyara bisabbabah wa lam yujawiz basarahu isyaratah. Rasul sallallahu alaihi wasallam itu nunjuk dan matanya itu tidak lepas dari telunjuknya ini. Wow, salah berarti itu kalau yang masih ke sujud. Nah, makanya kan waktu kita ada masalah sujud aja atau masalah pandangan mata, Anda udah jelasin semuanya emang ke tempat sujud dan itu lebih afdol. Iya. Dan juga ada yang ke imam. Lihat nggak? Iya. Nah, kemana-mana dan karena banyaknya hadis Rasulullah SAW kecuali di dalam masalah menunjuk ini atau tasyahud ini, dia ngelihatnya ke tangan karena ada dalil khusus dalam masalah hal ini. Dalil-dalil umum kalau ada yang khusus maka kita pakai yang khusus. Iya. Tapi ini nggak nyampe rukun atau wajib ya Ustaz ya? Ngelihat gitu ya, takutnya nggak lihat. Ente nggak batal juga sholat. Nggak batal juga kan kalau nggak lihat ya, maksudnya. Makanya ini faedahnya kalau Anda bilang itu rukun, ini nggak rukun, ini sunnah dan lain sebagainya, karena itu berkaitan dengan apa masalah sah atau tidaknya sholat dan masalah kenceng nggak kencengnya kalau beda-beda. Iya kan? Jangan juga gas-gasan tuh. Iya, ntar masalah ente tasyahudnya di mana? Ana di ini, ana di itu ya. Ini di depan dong, enggak dong, di tengah-tengah dong, rusuh. Banyak yang kayak gitu soalnya Ustaz. Iya, ya tensinya dikurangin seperti ini. Jangan banyak makan kambing ya Ustaz. Iya. Nah, pertanyaannya gini Ustaz. Pas udah nunjuk tuh, ya kan tadi udah tahu lah ya, agak nyantai, nggak terlalu ke bawah-bawah banget, nggak terlalu tinggi-tinggi banget. Digerakin apa enggak tuh? Nah, kan ada juga yang gerak-gerak. Gini teman-teman ya, ini Afwan ya nih. Ada yang gini misalnya geraknya tuh kesana dong, iya. Gini bener kan? Geraknya atas bawah, begini. Terus? Ada juga yang nyamping. Ada juga yang geter doang, Ustaz. Gimana? Kayak gitu. Geter gitu. Nah, itu banyak tuh. Ada yang juga diem. Jadi 4 yang Anda dapetin ya. Nggak gerak atau diem. 1. Yang kedua adalah gerak tapi atas bawah. Yang ketiga tapi kanan kiri. Yang keempat geter. Ini aja tuh gontok-gontokan, Ustaz. Banget. Apa? Iya. Sholatnya ngeliatin orang, makanya bisa tahu banyak. Bisa tahu banyak. Ente. Iya juga. Nggak kan, salah lagi deh. Iya juga ya, gimana ya? Al-muhim. Takutnya mencuri-curi dalam sholat lagi ya. Tapi, masalahnya, ini masalah yang panjang ya. Masalah gerakin apa nggak gerakin. Kalau mau bicara mazhab 4 ini nih, mazhab 4 ini memang mereka juga udah berbeda tentang apakah digerakin apa nggak digerakin. Oh. Hanafiyah tidak digerakkan. Abu Hanifah tidak digerakkan ya? Malikiyah dari awal sampai akhir bergerak. Nah, tapi gerakannya nggak naik turun, tapi kanan kiri. Wah, apalin nih teman-teman nih. Ini mazhab Malikiyah gitu.
Hafalin nih. Ya. Boleh Silakan. agak sedikit lambat gitu kalau aneh ngafalan nih ya. Yang pertama, Abu Hanifah diem. diam, dia nggak gerak. Dari awal ya, Ustaz ya? Dari awal sampai akhir nggak gerak. Nggak Tasyahud gerak. awal, tasyahud akhir nggak ada yang gerak. Abu Hanifah tadi nggak gerak. Imam Malik Gerak dari awal, mazhabnya dari awal sampai akhir, tapi gerakannya nggak ke atas bawah, tapi kanan kiri. kanan kiri. Selanjutnya mungkin Selanjutnya Syafi'iyah. Imam Syafi'i. Syafi'iyah, di dalam Syafi'iyah itu, dalam mazhab Syafi'iyah, sebagian, nggak sampai sebagian sih, pokoknya ada qaul dalam Syafi'iyah, mereka menggerak-gerakkan dalam sholat. Oh, sama kayak Imam Malik. Tapi naik turun, nggak ada yang kanan kiri. Naik turun. Namun dalam mazhabnya, perkataan mazhabnya itu tidak goyang gerakannya, jarinya. Tapi pelan-pelan gitu doang, getar. Antum perhatikan ya, mazhab Syafi'iyah itu banyak perkataannya, banyak pendapatnya. Dalam mazhab tuh nggak satu perkataan, banyak. Nah, salah satu bagian dari perkataan tersebut mengatakan apa? Goyang. Goyang ya. Baik, wa hadza qaulun min Syafi'iyah. Yang kedua, mazhabnya Syafi'i itu sendiri, mazhabnya. Jadi kalau orang yang paling mantepnya dari mazhab Syafi'iyah itu memang tidak goyang. Seperti Imam Lurus aja, Abu seperti Hanifah. Abu Hanifah. Oh. Hambali pun tidak digerakkan. Mazhab Hambali itu tidak menggerakkan jari telunjuknya. Oh, berarti banyak yang nggak digerakin dong, Tar. Banyak yang tidak digerakkan. 3-1 berarti Ustaz. Iya, tapi bukan berarti mutlak semua mazhab ulama-ulamanya itu tidak menggerakkan. Enggak, contohnya tadi ulama Syafi'iyah ada yang menggerakkan. Ada yang menggerakkan ya. Ulama Hambaliyah juga pun ada yang menggerakkan. Tapi kalau kita ngomongin ini mazhabnya fulan, berarti memang perkataan mazhab itu gitu loh. Bukan secara personal pendapat-pendapat ulama-ulama yang berselisih di dalamnya. Ya, kebayang. Kebayang apa enggak kebayang? Kebayang ini San. Nah, mantep nih. Yang jadi permasalahan adalah sebuah hadis, ya, yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan yang lainnya. Hadis dari Wa'il ibn Hujr. Wah, beliau Radhiyallahu an. nggak asing kalau dari bab sholat beliau terus keluar. Benar banget. Iya. Thumma rafa'a isba'ahu fara'aitu yuharrikuha yad'u biha. Dalam salah satu lafaz hadis Wa'il bin Hujr itu ada perkataan Rasul SAW itu mengangkat jari telunjuknya. Maka aku melihat Rasul menggerakkannya, berdoa dengannya. Wah, berdoa tuh gimana tuh Ustaz maksudnya? Menggerakkan, berdoa dengannya. Berdoa di situ ya? Tapi yang menjadi titik berat atau ketatnya permasalahan ini adalah apakah hadisnya sahih apa enggak? Iya, betul. Kenapa? Karena sebagian para ulama mengatakan hadisnya enggak sahih. Sebagian yang lain mengatakan hadisnya syadz, enggak sahih. Oh, itu nggak sahih itu maksudnya maudhu atau Syadz. Syadz itu apa ya? Ana taunya udah cuma sahih, hasan, dhaif, maudhu itu aja udah. Syadz itu mukhalafatul rawi man huwa awthaqu minhu. Ini rawi kuat. Ada 10 orang. Ya, ada 10 orang rawi kuat. Ini rawi satu kuat, tapi riwayatnya beda sama yang 10. Nah, ulang. Boleh ulang kali Ustaz ya? Langsung aja contoh. Iya, contoh. Hadis Wa'il yang ini, yang mengangkat tangan, itu semua atau bukan semua ya? Mayoritas Iya. dari perawinya. Jadi gini. Ya, mudah-mudahan antum juga paham. Iya. Iya. Itu Sebentar. beda. Iya. Sebentar, oke? Baik. Hadisnya dari Wa'il bin Hujr. Iya. Oke? Dari Kulayb. Dari Asim. Dari Asim, ya. Dari Zaidah ibn Qudamah rahimahullah ta'ala. Itu tarik nafas dulu boleh? Ya, tarik nafas dulu ya. Bisa apal tuh gimana ya? Perawi hadis tuh apal gitu. Nah, Masya Allah. jadi hadisnya tadi ya, sanatnya seperti itu. Iya. Dari Wa'il bin Hujr nih sahabatnya yang lihat Rasul salat, taib. Iya. Kemudian Kulayb itu diriwayatkan lagi oleh anaknya Asim. Asim ini punya banyak murid. Taib. Asim ini punya banyak murid. Salah satu muridnya namanya Zaidah bin Qudamah. Yang meriwayatkan dari Asim ini ada 12 orang. Wah. Taib. 11 dari 12 orang tersebut hanya mengatakan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam beri isyarat dengan telunjuknya tanpa perkataan menggerakkannya. Dari 12 orang istilahnya Ustaz ya, beliau mengatakan yang 11 itu mengatakan diam, nggak pakai perkataan menggerakkan. Kan 11 banding 1 lemah, satunya berarti satunya Zaidah bin Qudamah. Itu dia permasalahannya. Sebagian para ulama menganggap ini namanya syadz.
Kalau zaidahnya nggak oke orangnya, nggak mantap hafalannya, nggak bakal dianggap. Iya. Masalahnya zaidah itu top luar biasa. Waduh, berat Paham? juga ya. Masalahnya zaidah itu top. Salah satu pujian dari para ulama tentang zaidah itu, ya, bahwa perkataan Al-Imam Ibn Hibban rahimahullahu ta'ala. Ibn Hibban bilang, "Kana la yu'addu sama' hatta yasma'uhu thalatha marrat." Zaidah itu nggak bakal dia bilang saya pernah dengar dari si fulan kecuali dia udah mendengarnya 3 kali dari orang tersebut. Tuh. Jadi di make sure 3 kali tuh. Wah, ini orang kuat banget dalam hadis. Bahkan sangat kuat, ya. Juga, ya, Susah disyubhat tuh kayak gitu tuh. Zaidah Masya Allah itu bin susah banget. Iya, orangnya kuat. Anda sekali ngomong udah goyang tuh. Goyang banget. Beliau ngomong 3 kali di makanya kan wajar kalau Anda Juga sempat- para ulama mengatakan apa? Thiqah, ini orang terpercaya, orangnya kuat dan lain sebagainya. Kalau kita mau relevan gitu ya, orang kuat nih, orangnya oke juga gitu loh. Nambah satu perkataan yang 11 nggak mengatakannya, ya bisa aja diterima karena orangnya kuat. Iya sih. Tapi masalahnya nih yang 11 ini nggak macam-macam. Yang 11 tuh isinya tuh Imam Syu'bah. Ini imam fil hadits ya akhi, Imam Syu'bah itu. Iya. Sufyan Tsauri, Oh, saya tahu deh. Sufyan ibn Uyainah. Wah. Ya, Zuhair bin Muawiyah Al-Kufi, dan yang lainnya 11 orang semuanya thiqah kecuali 2 orang soduk. Tapi banyak banget gitu loh. Ya menang dong harusnya. Ustaz. Nah, Kompleks ya. di sini para ulama beda pendapatnya. Ada yang mengatakan hadis dari riwayat Zaidah bin Qudamah itu syadz. Ini perkataan dari Ibnu Khuzaimah, perkataan Ibnu Khuzaimah dan yang lainnya seperti lupa ya. Banyak para ulama tentang masalah ini mengatakan syadz dari Ibnu Khuzaimah. Yang kedua, Zaidah bin Qudamah ini nambahin, menjelaskan apa yang 11 orang tidak bawakan. Nambahin aja. Tapi beliau juga mengatakan diem juga gitu intinya. Nah, kan Oh, udah gitu. ada juga perkataan yang diisyaratkan. Oke, Iya, paham iya. nggak? Isyaratnya udah ada. Oh iya. Tapi ditambah yuharrikuha, digerakin. Para ulama bilang ini ziyadatu thiqah, penambahan rawi thiqah. Nggak ada masalah. Boleh. Oh, oke. Gitu. Ini pendapat. Pendapat sih. Ya itu sabar aja. Main oke aja. Pendapat Stan tuh. Iya. Tapi wallahu ta'ala memang sangat pelik banget masalah ini. Sangat membuat pusing sekali masalah ini, luar biasa. Iya, gara-gara ini bisa Salah satu berantem. yang mengatakan ini ziyadah thiqah adalah Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Muridnya Syekh Masyhur Salman juga mengatakan hadisnya ini sahih, bisa dipakai. Makanya banyak dari mereka itu menggerakkan jari. Dan kalau kita lihat emang gitu loh. Gini, kan 11 orang itu ngomong gini. Rasulullah SAW memberikan isyarat. Ya. Oke? Memberikan isyarat. Zaidah datang. Terus dia bilang menggerakkannya. Taib. Ini nggak ada perbedaan sebenarnya karena Zaidah tuh menetapkan bahwa Rasul memberikan isyarat. Ya, Ini isyarat. sama gitu loh. Sama, iya. Sama, nggak ada mukhalafah mestinya, tapi apa? Tafsiran. Pasti agak beda-beda tuh. Tafsiran Zaidah bahwa Rasul SAW menunjuk itu sambil digerakin. Oh. Dan yang 11 itu, ya, bukan berarti nunjuk itu nggak digerakin. Kan bisa aja ente tetap nunjuk tapi digerakin juga. Ya. Ana nunjuk nih Akhmin nih. Iya. Ini dibilangnya apa? Nunjuk nggak? Nunjuk. Tapi anak gini-gini nih. Nunjuk juga. Nunjuk juga. Oh, iya. Walaupun anak gerakin. Nah, makanya para ulama bilang nggak ada perbedaan sebenarnya. Nggak ada. Ya nggak ada perbedaan ya. Nggak ada mukhalafah di situ. Ya nah harap paham lah. Ya paham. Bahasa hadis emang lebih ribet. Anda juga nggak terjemahinnya nggak jago-jago banget, nggak ngerti-ngerti banget ya. usah Al-muhim ada mukhalafah lah. Iya, ada mukhalafah. Ya ada perbedaan masalah itu. Tapi tadi. Berarti boleh-boleh aja dong sebetulnya. Nah, berarti kita bisa ambil ini walaupun memang masalahnya kompleks banget. Iya. Dan perkataan yang ana bener-bener mantep dengan itu adalah pendapat dari Syekh Ali Adam Al-Ethiopi, hafizahullah ta'ala. Beliau adalah salah satu pengajar di Masjidil Haram. Ya. Beliau bilang yang rajih adalah kita memakai riwayatnya Zaidah bin Qudamah. Oh, malah ke situ ya. Pakai gerak-gerak. Gerak, Tapi di waktu doa, yad'u biha, doa dengannya. Oh. Doa di akhir, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat, sampai akhirnya. Di situ digerakkan dan jangan terus-terusan, selang-seling aja. Boleh dipakai kadang-kadang, boleh enggak. Ini menurut ana perkataan yang paling tengah untuk masalah ini. Kenapa? Karena nggak bisa dipungkiri 11 meriwayatkan tanpa ada lafaz menggerakkan. Iya. Zaidah 1, iya oke, ziyadatu thiqah. Tapi keadaannya seperti itu mengamalkannya, wallahu ta'ala ini yang paling tengah. Oh, paling tengah berarti di bagian akhir aja ya. Di bagian akhir aja. Ini berarti ini nggak tahu nih. Ini ana
tergolong dalam mencuri dalam sholat atau enggak? Waktu kemarin teman-teman semua nih ya, ini FYI nih. Jadi pas Ustadz Ahmad Bazer imam, beliau juga kebetulan ada di sini. Kan Ustadz Muhammad kan di sebelahnya nih teman-teman. Itu geraknya malah kan bukan kita merhatiin begini sih, tapi kan pastinya kelihatan kan. Tapi malah antum malah geraknya di akhir-akhir tuh. Itu mungkin begitu. Iya begitu. Pas doa itu ya. Iya. Begitu teman-teman. Terus aneh kan bingung ya. Udah aneh di mana deh gitu daripada ntar ngegerak-gerakin istilah. Enggak dong Ustaz Ahmad. Maksudnya Bukan. Jadi dia tuh kalau sholat emang lihat telunjuk pas tasyahud, tapi bukan telunjuk dia, telunjuk aneh. Enggak dong. Aneh ngelihat ke telunjuk aneh begini itu kan kelihatan nih tuh ada kaki Rezi, kaki Ustaz Ahmad, udah kelihatan semua gitu loh Ustaz. Enggak dong Ustaz, maksudnya tetap anda bubar juga nih. Maksudnya kelihatan, Ustaz Muhammad gerak di ujung doang gitu. Nah, jadi gitu ya. Paham ya insyaallah ta'ala tentang masalah gerakan jari ya? Iya, paham. Paham ya? Nah, sekarang pertanyaannya bacaannya Ustaz. Nah, tapi yang pasti Ana juga pengen memberikan satu edukasi ringan lagi. Jangan galak-galak masalah gerak apa nggak gerak. Iya, di sini aja. Ente sah ya, ente mau gerak nggak gerak, sah. Yang nggak sholat. Nggak tasyahud, itu yang masalah. Tapi yang nggak gerak mah nggak ada masalah. Jangan kenceng-kencengan, jangan dikit-dikit. Wow itu kok beda sih, bid'ah. Gitu. Iya benar banget. Iya kan, jangan langsung ke situ teman-teman. Ya sama juga yang digerak-gerakin jangan dibilang sesat. Nah, bener. Ya, nah pertanyaannya berarti tinggal bacaannya nih Ustaz. Bacaan tasyahud itu yang paling masyhur ada dua. Satu dari Ibnu Mas'ud, satu dari Ibnu Abbas. Yang paling sanadnya paling oke, yang paling baik sanadnya adalah hadis dari Ibnu Mas'ud. Ya. Bisa ditampilin sama Akhmin dari Ibnu Mas'ud. Nah, coba ditampilin dari rumaiso.com nih ya. Maiso ada nih ada. Ustaz Abduh ya. Coba. Ini dia. Kelihatan teman-teman ya. Nah, itu yang pertama tuh. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Ana pakai ini nggak tahu udah dari dulu kecil sekolah. Itu dari Ibnu Abbas yang pertama itu ya. Bener ya? Dari Ibnu Abbas ya. Satu lagi apa tuh? Coba. Bener. Bukan. Bawa lagi. Dari Ibnu Mas'ud. Ada nggak? Lah kok nggak ada? Atas ada? Ada nggak? Ada. Harusnya ada. Coba kita lihat teman-teman. Coba. Ada nggak? Nggak ada, Sat? Nggak ada, Sat? Nggak ada. Ada. Apa sampai bawah kali redaksinya? Nggak ada ya? Habis ya? Taib. Nah, Taib. Yang satu dulu coba. Coba satu dulu. Kita lihat tadi, coba. nah, itu dari Ibnu Abbas. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Antum mungkin di SD diajarinnya ini. Iya, Anda di Al-Azhar SD begini nih ajarinnya. Dan ini yang sahih juga. Betul ya. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hadis ini dari Ibnu Abbas. Ini yang kata mazhab Syafi'i yang lebih pantas untuk dipakai atau lebih afdal untuk dipakai. Al-Imam Syafi'i mengatakan dalam kitabnya Al-Um, wa hadza uhibbuha li'annahu akmalaha. Akmalaha. Ini yang paling aku sukai karena ini yang paling lengkap kata Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Berarti panjang banget dong, Ustaz. Panjang apa? Enggak ya? Biasa baca itu. Tasyahud. Tasyahud itu asyhadu alla ilaha illallah. Enggak, maksudnya apakah memang ada yang lebih pendek atau enggak gitu maksudnya? Enggak ya? Ada satu lagi bedanya cuma dikit. Dari Ibnu Mas'ud. Coba kita lihat. Dari Ibnu Mas'ud adalah at-tahiyatu lillah was-salawatu wat-thayyibatu. Oh, dipersingkat dikit tuh berarti Ustaz ya? Nah, iya. Coba ada yang at-tahiyatus salawatut thayyibatu lillah. Coba kita cari pelan-pelan nih. Benar-benar. Ibnu Mas'ud ya, Ustaz? Yang kedua nih berarti ya. Nah, coba sambil dicari. Ini dari Ibnu Mas'ud. Kalau dari amalnya ahlul hadis, mereka paling banyak amalnya ahlul hadis itu tentang hadis yang Ibnu Mas'ud ini nih, seperti Al-Imam Tirmidzi bilang, hadis Ibnu Mas'ud asahhu haditsin fit tasyahud. Hadisnya Ibnu Mas'ud itu hadis yang paling sahih dalam masalah tasyahud. Wal amalu alaihi inda aktsari ahli ilm. Dan inilah yang paling banyak dipakai ahli ilmu. Gitu ya. Berarti bisa dibilang ini yang paling sahih. Paling sahih, walaupun yang tadi juga sahih. Dan bahkan ada riwayat-riwayat yang lain nggak lebih sahih, maksudnya sahih juga. Nah itu tuh ada tuh dari Ibnu Mas'ud tuh. Ada coba ya. Coba dimasukin, coba Akhmin. Di blok aja itu yang call. Kita tampilin ya coba ya. Nah ini dia nih coba ya. Dari kalimat at-tahiyat coba. Dari mana? At-tahiyatus lillah. Nah. Dari mana ya?
Itu benar. Bener ya. At-tahiyatu lillah wassalawatu. Nah. Oke, itu dia. Nah, itu dia. At-tahiyatu lillah At-tahiyatu lillah. At-tahiyatu lillah Wassalawatu. wassalawatu Wattayyibatu. Dah. Assalamualaikum ayuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum wa rahmatullahi salihin. Iya. Itu sama semua ya, dari assalamualaikum itu sama semua ya. Iya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluh. Udah. Oh. Ini yang kata Al-Imam Tirmidzi itu paling banyak dipakai oleh ahli ilmu. Kenapa? Karena periwayatan yang Ibnu Mas'ud ini nggak ada beda-beda satu dengan yang lain riwayatnya. Beda sama hadis yang tadi Tuwail bin Hujr Zaidah kan beda sedikit tuh. Beda sedikit doang. Kalau yang Ibnu Mas'ud ini nggak ada bedanya, semuanya sama. Hatta yang Ibnu Abbas masih ada perbedaan sedikit. Namun ada dari Abu Hurairah, ada dari Aisyah, cuma perbedaannya sedikit-sedikit. Dan ini dua ini yang paling masyhur. Makanya anak ingetin lagi, ikhwata barakallahu fikum, jangan nggak hafal tasyahud yang Nabi SAW kerjakan. Karena tadi Rasulullah SAW kata Ibnu Abbas ngajarin tasyahud kayak ngajarin sholat, kayak ngajarin Quran. Iya, panjang ya. Ya, detail. Detail banget. Nah, Masya Allah. mudah-mudahan ini bisa difahami. Oke. Sudah ya teman-teman ya, udah pada paham juga sekiranya. Nah, mungkin ada terakhir lagi nih Ustaz nih, untuk karena memang waktu juga nih. Dan sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab. Nah, pertanyaannya, bedakah tasyahud pertama sama yang akhir atau awal dan akhir? Nah, mungkin perbedaannya itu dalam masalah solawat. Solawat dalam tasyahud itu wajib apa nggak wajib? Iya. Kan dalam tasyahud ini ada 3 hal di dalamnya. Ada tasyahud. Tasyahud itu yang tadi kita baca pertama. Iya. At-tahiyatu lillah wassalawatu wattayyibatu. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu sampai asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Ya, betul. Itu namanya apa? Tasyahud. Yang kedua setelah itu kita baca apa? Solawat. Iya. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, bla 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 ke belakang. Nah, Ya. solawat ini wajib atau tidak wajib? Rukun atau sunnah bahkan? Wah, iya. Nah, yang paling rajih wallahu ta'ala alam adalah solawat dalam solat. Solawat dalam solat adalah sunnah. Oh, karena apa? Karena ini pendapat yang sangat kuat, ya, diriwayatkan dari Malikiyah, Hanafiyah, riwayat dari Al-Imam Ahmad, mazhab Zahiriyah, dan juga pendapat kebanyakan para ahli ilmu, Ibnu Jarir, Ibnu Al-Munzir, Abdul Bar, Ibnu Utsaimin, dan bahkan Al-Imam Qurtubi menukilkan ijma', Ibnu Battal menukilkan ijma'. Apa namanya ijma' itu? Sepakat para ulama bahwa solawat dalam solat adalah sunnah. jadi kalau dari syahadat ke belakangnya nggak ada sholawatnya nggak apa-apa ya? Sah. Nggak perlu diulang. Nggak perlu diulang ya? Oke. Itu Cuma sayang pendapat pahalanya. Iya. Sayang banget. Itu pendapat dari tadi. Ya. Adapun pendapat Syafi'iyah, pendapat mazhab Syafi'i dan pendapat mazhabnya Ahmad mengatakan bahwa itu fardun, rukun, yang ninggalin batal sholat. Batal. Antum tahu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala? Iya. Pernah dengar kan? Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah yang di ta'ala. konten podcast kita yang tentang Wahabi itu, Ustaz. Itu kan banyak dituduh bahwa dia benci sholawat. Iya. Betul nggak sih? Betul. Tapi apa perkataan beliau atau pendapat beliau tentang masalah sholawat dalam sholat? Beliau bilang rukun, yang nggak sholawat dalam sholatnya batal sholatnya. Tuh. Oh iya. Ini menunjukkan justru baiknya beliau dalam sholawat kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang dilarang itu lebay. Nah, maksudnya lebih gimana, Ustaz? Lebay, dia ngada-ngada pujian-pujiannya kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Mumpung ingat nih, ini titipan pertanyaannya nih. Der, kan mau bahas tentang bacaan, teman-teman. Pakai sayyidinanya nggak? Dalam hadis nggak pakai sayyidina, maka kita karena ini ibadah mahdhah ya, kita pakai apa yang datang dari Rasulullah SAW. Nggak pakai sayyidina, nggak pakai sayyidina dalam sholat. Oh, Allahumma sholli ala Muhammad, bukan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, enggak ya? Nggak Berarti usah, ya, nggak usah. nggak usah. Oh tuh, bener tuh. Tapi dalam luar sholat boleh ente ngomong sayyidina Muhammad. Iya, tapi boleh. dalam sholat. Ini kan masuk ke dalam syariat sholat ya, jadi udah berdasarkan dalil gitu. Nah, gitu Iya. Dan salawatnya sebagaimana kita tahu salat Ibrahimiyah ya, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Nah, Wa Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. ada yang namanya juga fil ala. Fil alamin ana enggak dapat tuh tambahan itu. Nah, tuh teman-teman ya. Langsung aja berarti ya. Kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Langsung innaka Hamidum Majid. Innaka Hamidum nggak ada fil alamin innaka Hamidum Majid, nggak ada tuh ya. Riwayat yang belum nemu ya Ustaz ya. Emang nggak ada ya? Mungkin enggak ada Allah taala. Wah, itu dia tuh. Gimana teman-teman?
Sudah mulai terbayang ya, mungkin ada yang berpikir bahwa waduh ini selama ini nih kayaknya nih saya sholat-sholat aja tanpa dalil nih misalnya Ustaz ya. Nah mudah-mudahan insya Allah terbantu. Nah langsung saja sudah waktunya kita masuk di sesi pertanyaan buat teman-teman, langsung kita tampilin aja di layar. Kita cek dulu mungkin bisa dicek bahwa kira-kira ya 2-3 pertanyaan kali Ustaz ya. Mungkin nggak bisa banyak-banyak. Oh nyampe 5. Ini 5 itu. Ini mah pertanyaan bukan hadiah, maksudnya yang mau nanya dulu aja buat teman-teman semua ya. Belum masuk ke sesi buat hadiah ya. Ya coba kita jalan dulu aja, takutnya nanti penjelasannya juga panjang. Oke, Fathol, teman-teman. Akhi ukhti. Silakan coba, ada siapa nih? Miko, si Handi, Lubis. Baru pada nyapa nih ya, teman-teman semua coba. Belum masuk ke sesi pertanyaan dari Ustadz atau hadiah, tapi di sini buat teman-teman yang sekiranya masih ada yang mengganjal, ada yang belum dibahas juga. Insya Allah masih ada waktu, teman-teman. Kiranya ada yang mau bertanya, silakan langsung aja masuk di kolom live chat yang ada di IG Live Jakarta Mengaji. Kira-kira ada pertanyaan apa? Silakan. Coba sambil di scrolling atau di refresh mungkin. Kita sambil tunggu ya. Wah, di atas nih. Oke. Kita lihat dari mana dulu ya? Coba dari paling atas dulu deh. Coba, wah banyak nih pertanyaan ini. Nah, itu dia. Dari yang mana nih? Mana? Wah, ini naik terus nih, banyak nih pertanyaan ini, Masya Allah. Itu aja. Itu tuh, Ingga. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya, apakah pada saat salam, setelah sholat, ada tata cara khususnya? Salam nanti, insya Allah kita bahas. Nanti. Ini pada saat... Bawahnya atau atasnya tadi? Yang sesuai dengan tema dulu, Wisnu. Wisnu, ya boleh nih Wisnu nih. Apakah selesai tasyahud akhir, bisa doa, apa bebas? Apa ada tuntunan tertentu? Mohon penjelasannya. Oh, sebelum salam berarti, Ustaz? Sebelum salam. Ada doa-doa tuh. Sebenarnya mau bahas, cuma waktunya udah keburu habis ya. Nah. Dan bebas saja doanya, tapi doa yang paling afdal adalah doa yang ada dalam sunnah atau dalam Al-Quran Karim. Insya Allah next lah kita bahas doa setelah tasyahud akhir plus dengan salam. Tapi posisinya di mana tuh, Ustaz? Setelah kama sholaita? Apa sebelumnya misalnya? Innaka Hamidum Majid. Oh, setelah Innaka Hamidum Majid ya? Nah, itu teman-teman tuh ya. Udah ketahuan ya tadi ya, tapi untuk detailnya seperti apa mungkin di pertemuan berikutnya kali ya, karena memang lumayan panjang takutnya. Oke, Taib. Kita masuk di... itu. Rusdi Sani, Bismillah. Apakah doa sebelum salam wajib? Tidak. Oh, nggak dipakai juga nggak apa-apa, teman-teman. Jadi kalau memang ternyata imamnya masih lama, Ustaz, kan ini juga mungkin ada yang mewakili teman-teman juga. Innaka Hamidum Majid. Diam kan? Tapi kita diem aja tuh, nggak apa-apa juga ya Ustaz ya. Sambil nunggu imam salam gitu, kita diem aja. Yep. Ya kalau emang doa masih ada waktu ya fadol gitu ya Ustaz ya. Jangan bengong betul. Kita ngeliatin tunjuknya orang. Jangan, bukan dong. Jangan. Febri. Bukan. Tadi mana tuh? Tadi mana? Tadi. Coba kita sambil pilih-pilih aja, kita akan pilih yang sekiranya sesuai dengan tema pada malam hari ini ya teman-teman. Oke, dari Febri. Doa sebelum... Afwan. Didi Vinda. Afwan Ustadz, katanya kalau tahiyat jarinya digerak-gerakkan, impact-nya atau dampaknya ke syaitan lebih dahsyat. Oh iya, Anda pernah dengar tuh Ustadz. Jadi katanya itu menghantam apa sih? La ya asyaddu ala syaitani minal hadid. Yani sababah. Menebas. Kata Rasulullah SAW, itu lebih keras dirasakan syaitan dibanding pukulan besi. Itu maksudnya tebas. Yani telunjuknya. Benar berarti Ustadz ya? Benar. Mematikan syaitan tuh ya, luar biasa. Adi Rabbani, betul? Atau Ani Siregar? Coba kita lihat yang sesuai dengan tema. Iya itu ya. Adi Rabbani, Ustadz saat kita masbuk, imam tahiyat akhir tawarruk duduknya. Apakah kita ikut tawarruk atau iftirash? Ya, ini pembahasan penting memang. Iya, jadi imamnya kita masbuk nih Ustadz. Kita masih 2 lagi tuh. Kita masbuk di rakaat kedua. Berarti kan Anda di belakang antum nih, Ustaz. Antum udah salam tuh. Nah, Anda duduknya gimana tuh? Nah, sebenarnya ada pembahasan-pembahasan yang bakal diakhirkan kayaknya masalah-masalah seperti ini. Bocorin dikit aja kali, Ustaz. Iftirash apa tawarruk? Ana wallahu alam, ana lebih cenderung kepada posisi kita sebagai apa? Atau di waktu tahiyat yang mana? Kalau tahiyat kita waktunya iftirash, kita iftirash. Karena pendapat atau perkataan Rasul SAW, innamal imamu ju'ilal imamu liyutamma bih. Imam itu ada untuk melengkapi atau diikuti. Ya. Itu nggak di semua gerakannya. Oh, jadi bukan berarti gerakan-gerakan rukunnya aja. Nanti dia tasyahud. Ya udah, nanti ikutin dia tasyahudnya aja. Adapun gerakannya tasyahud, ada yang tawarruk, ada yang iftirash, itu nggak termasuk dengan kewajiban tadi kita mengikuti imam tersebut. Yang pasti tasyahudnya.
Makanya kalau kan wa idza qamal imamu wa idza rafa'al imamu farfa'u. Kalau imam bangun ente bangun. Wa idza kabirul imamu fakabbiru. Kalau imamnya takbir ente takbir. Ini semuanya rukun. Oh, oke. Gitu loh. Nah, ini saat ini kalau ini dari Anda nih. Tapi kita kalau memang ternyata masih ada 2 lagi rakaat atau 3 lagi rakaat, kita pakai tasyahud awal kan bacaannya? Iya. Betul ya, nggak nyampe Di ini bacaan di kita masjid ya? nggak beda loh. Bedanya di doa doang. Doa itu di tahiyat akhir. Iya. Tasyahud dan sholawat tetap dipakai. Oh iya betul itu maksudnya. Ya, Ariz. Mana tadi? Hilang. Tadi tuh. Tadi ada Ariz siapa tuh? Ayu mana tadi? Ini. Ariz Syafin. Tanya Ustadz katanya. Wah, udah ada jargon nih. Tanya Ustadz katanya. Doa sebelum salam apakah boleh pakai bahasa Indonesia? Ya, ini udah pernah jawab masalah sujud juga boleh ya. Boleh. Tapi Boleh. tetap yang paling afdal itu doa dari Al-Qur'an dan Sunnah ya, akhi. Nah, iya betul. Oke, Boleh-boleh aja udah. sih. Udah ya Kita cukup ke ya teman-teman ya. pertanyaannya. Memang waktu takutnya tuh kan tinggal 4 menit lagi nih. Kita langsung saja masuk ke kuis. Yang dimana ada hadiah di sini. Ada dari persembahan dari Ahsanu. nggak ada password-passwordan nih penonton nih. Ada saat katanya kalau ada sesi kuis katanya saatnya kuis kita ada passwordnya nggak ada. Kata zaman dulu. Ya, oke. Ada Istana Saffron, ada juga Ahsanu ini ada face mist, ada Deona natural deodoran, ya. Ada juga Al Balad restoran, Arabian atau Indonesian food. Terus ada Samase, baju Samase. Yang pertama mungkin ya. Ya, yang pertama dari mana tuh? Saffron dulu aja nih, Istana Saffron. Saffron, ayo. Yang pertama pertanyaannya adalah tadi kita menyebutkan tentang perbedaan konsekuensi dari gerakan wajib dan gerakan rukun. Wah. Apa konsekuensi kalau kita bilang ini wajib, kalau kita bilang ini rukun? Apa bedanya tuh? Nah, bedanya apa tuh? Betul. Bedanya gerakan wajib dan gerakan rukun. Dalam sholat ya berarti ya, Ustaz ya? Dalam sholat. Dalam sholat ya. Kan kita lagi bahas sholat. Enggak, takutnya kan pada saat tahiyat doang Ini gitu. dalam sholat Ustaz. secara umum. Semua ya, semua dari awal sampai akhir ya. Wajib dengan rukun, bedanya apa tuh? Ya. Ayo teman-teman, ada yang bisa menjawab nanti akan mendapatkan hadiah dari Istana Saffron. Oke. Coba lihat, kita lihat tercepat dan tertepat teman-teman. Oke. Udah ada yang jawab? Mana? Nah itu. Konsekuensinya antara rukun dan wajib dalam sholat teman-teman. Misalnya kalau rukun, misalnya ada yang kelupaan seperti apa. Tuh, mulai ada tuh. Nah, ini deh, artikel Islami. Kalau rukun ketinggalan, batal sholatnya. Kalau wajib, Kita ganti dengan sujud sahwi. kurang lengkap. Aduh, dikit lagi. Oke, ayo, ada lagi. Zerlin, kalau wajib jika ada yang kurang atau lupa atau tertinggal sujud sahwi. Oke. Nah, terus rukunnya mana? Berarti Belum lengkap. lengkap. Ada rukun dan ada wajib. Moza izikul. Kalau wajib bisa diulang. Kalau rukun batal. Enggak. Belum nih kayaknya ya. Dedi 1512. Batal sholat kalau tidak dilakukan wajib. Rukun batal sholat kalau tidak dilakukan. Betul dia. Oke ya. Rukun itu batal sholatnya kalau tidak dilakukan. Dan wajib adalah melakukan sujud sahwi bila lupa. Bila sengaja batal. Naam, sahih. Barakallahu fiik. Barakallahu fiik ya. Ini selamat buat Dedi 1512. Ini mendapatkan Istana Saffron. Wah, luar biasa nih ya. Oke, selamat kalau gitu. Selanjutnya Ustaz, kita masuk lagi ke pertanyaan yang kedua. Ini hadiahnya adalah face mist dari Ahsanu buat muka nih, seger nih enak nih. Iya. Semprot-semprot. Oke, kira-kira pertanyaannya apa Ustaz? Nah. Aduh, susah juga nih jawabannya ntar. Waduh, deh. itu buat yang terakhir-terakhir aja Ustaz tuh. Yang susah tuh biasanya. Ustaz Ahmad Bazar mungkin mau nyumbang pertanyaan Ustaz? Ada Ustaz Ahmad juga mungkin? Ya. Dua terakhir Ustaz Ahmad kali Ustaz ya? Iya, tiga terakhir, karena dua doang. Ini kan udah ke satu. Oh ya, kelima total ya? Iya, 5. Oh, 3 terakhir berarti. Ustaz Ahmad nanti ada. Baik, tadi ingat nggak siapa nama perawi hadis yang diperselisihkan oleh para ulama tambahannya? Oh! Namanya, ulang-ulang berapa kali tuh? Iya. Jadi ada satu riwayat teman-teman ya seputar tentang dalil telunjuk digerakkan atau tidak pada saat tasyahud. Ya kan? Nah, itu ada Satu ulama atau satu perawi ya? satu perawi dari 12 perawi. Yep. Nah, yang berbeda tuh 1 banding 11 gitu bisa dibilang Sahih. ya. Nah, Siapa tuh? Ingat yang nggak? satunya siapa namanya? Duh, Anda hafalnya nama belakangnya doang lagi. Ada Q-nya apa ya kalau nggak salah ya? Nggak ada bahasa Arab Q. K berarti ya, kaf. Oke.
Siapa namanya teman-teman? Zaid. Ih, Masya Allah. Zaidah. Terus atas. Nih, ayo coba tercepat dan tercepat. Bawa. Dewi Ayu Sintia. Zaidah bin Qudamah. Tuh, Masya Q-nya Allah. itu saat maksud Anda Ustaz. Zaidah bin Qudamah. Ada Q-nya kan? Allah Ta'ala. Itu Sahih. dia. Qaf Q lagi. Sekarang Anda gantian sama Ustaz Ahmad ya? Oh ya, kalau gitu ya. Selamat. Oh, tadi kasih tahu dulu ya buat Dewi tadi. Nggak boleh kamar mandi dong, Ustaz. Ini anak tarik langsung, Ustaz. Nggak boleh dijagain sama ownernya Jakarta Mengaji langsung tuh. Langsung dong, Ustaz. Langsung, Ustaz. Kebetulan loh, Ustaz Ahmad juga pakai samase loh. Masya Allah, pakai samase juga Ustaz Ahmad loh. Iya. Memang samase itu baju idaman hati. Luar biasa loh. Halo, si Ustaz. Fadol, Ustaz. Pertanyaan-pertanyaan Di sini. Ini Ustaz Ahmad nih. Jangan lupa pakai password, Ustaz, ntar buat kasih pertanyaan, Ustaz. Ustaz, lu sini dong, Ustaz. Oh, istirahat. Oh, mau nyari sofa. Beliau mau nyari sofa paling bisa. Ya, oke. Ini kita masuk di sesi yang kedua nih, luar biasa nih, Ustaz Ahmad. Gimana, Ustaz ya? 1 jam lagi berarti kita. 1 jam lagi, kepanjang banget tuh ya. Siap belum 1 jam lagi? Nanti Ustaz, nanti kan nama Antum kan ada pembahasan tersendiri gitu. Nah, ini pertanyaan berikutnya ya, berarti masih ada 3 lagi nih Ustaz Ahmad. Seputar bab sholat, terutama tadi memang seputar dari tasyahud juga boleh dan lain sebagainya. Nanti yang berhasil akan mendapatkan Deona, natural deodoran. Tanpa ada wewangian, tapi wewangi di badan kita tetap 24 jam bertahan. Luar biasa nih Deona, nih tagline-nya begitu tuh. Dibuka nggak sini, dibuka? Itu kan video Anda, Ustaz. Yang dibahas dong, Ustaz. Enggak. Ya, Deona ini luar biasa, teman-teman. Ini terbuat dari tawas dan juga kapur sirih. Silakan, Ustaz. Ini pertanyaannya nih ya. Pertanyaannya apa, Ustaz? Pertanyaannya tadi kan disebutkan bahwa Tentang 4 madhab yang menggerakkan jari. Oh iya, benar. Ada Imam Malik, Imam Syafi'i, kan tadi Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad. Itu beda-beda tuh. Iya. Terus disebutinnya semuanya banget, Ustaz. enggak iya. semuanya, tenang. Terus apa terus, Ustaz? Pertanyaannya adalah apa pendapatnya Imam Abu Hanifah dan Imam Malik? Imam Abu Hanifah seperti apa? Beliau berkata pendapatnya, dan Imam Malik seperti apa juga pendapatnya. Iya. Dalam menggerakkan jari pada saat di tasyahud ya. Iya. Pas at-tahiyat kayak gimana? Silakan teman-teman. Imam Abu Hanifah seperti apa, Imam Malik seperti apa? Wah, ini pertanyaan langsung nih dari Samase tim nih. Hah? Ya kan Antum pakai Samase juga, Ustaz. Aku Anda belum dapat sih yang gitu nih. Bang Nir, kok Anda belum dikirimin yang Ustaz Ahmad pakai? Ana belum gitu. Malah lempar-lempar bisa ay. Luar biasa, Masya Allah. Oke, udah ada yang jawab? Udah ada yang jawab? Teman-teman, kira-kira dari Zerlin. Dari Zerlin, Imam Malik digerakkan atas bawah. Imam Abu Hanifah tidak sama sekali, Ustaz. Ayo, hati-hati loh, hati-hati. Imam Malik, tadi siapa Zerlin bilangnya digerakkan atas bawah. Abu Hanifah diam. Itu dikit lagi tuh, Zerlin. Masya Allah. Dikit lagi. Dikit lagi. Ayo. Dapetin Deona nih, luar biasa nih. Ini cocok sebetulnya buat akhwat ya, kalau emang yang nggak suka wangi-wangian ya. Nggak pakai parfum, karena memang ini luar biasa. Ini Anda pakai sekarang nih. Coba. Dari Nisa 29. Imam Malik menggerakkan ke kanan, ke kiri. Telunjuknya pada saat tasyahud. Imam Abu Hanifah atau Imam Hanafi diam. Wah, Sebenarnya ada sedikit yang ada sedikit mana dikit lagi, belum sempurna jawaban Ustaz. Belum ya, Ustaz ya? Masya Allah. sedikit lagi. Ada lagi teman-teman. Mana kelewat. Ayo, ada lagi coba, ada yang bisa jawab? Pendapat dari Imam Abu Hanifah atau Imam Hanafi dan juga Imam Malik. Pendapatnya berbeda tuh beliau, ya kan? 4 mazhab dari 2 dari 4 mazhab beliau Dan bedanya begini. Bedanya Telunya tuh. Wah, iya benar. Nah, ayo ada yang bisa jawab teman-teman? Langsung di live chat. Nah, ini Alkal Indonesia. Wow, luar biasa nih. Antum nyebutin ini Oh iya. sama siapa? Enggak bukan. Ini kan Anda nggak nyebutin itu berarti. Iya. Aduh. Kan jual ini juga. Iya, itu apa tuh jual jualan? macam-macam dia. Ada nggak? Ini mau dimenangin ini. Mana?
Ini pasti nih tim kita nih, Anda tahu banget nih. Nggak sah, pokoknya kalau tim Jakarta Maju nggak sah, pada curang nih, pada jawab. Nggak boleh. Ini gue tahu Rezi, nih gue tahu banget lu sih, lu pakai akun itu sih. Nggak sah, kasihan teman-teman. Nah iya, udah Diona punya lu sendiri, buat lu sendiri. Oke, Febri. Imam Abu Hanifah tidak menggerakkan alias diam. Imam Malik menggerakkan ke samping kanan kiri. Ke samping kanan kiri, begini Sat. Menggerakkan jadi kapan? Oh. Samping kanan kiri cuma sekali gimana? Oh iya tuh, itu teman-teman. Jelasinnya gimana? Yang detail dong teman-teman. Ayo, detail nih. Ini masih ada 2 pertanyaan lagi sisanya nih, luar biasa nih. Mang Nir kirim salam nih. Oh iya, wah. Masya Allah, Adika. Ada ownernya. Mang Nir, saya pakai kok, tenang aja. Tadi ada nyebut ownernya sama ini sih. yang mana ya? Enggak Sat. Jangan kompor Sat. Oke, lanjut ya. Aigia Syarini. Imam Abu Hanifah tidak menggerakkan sama sekali. Imam Malik menggerakkan kanan kiri dari awal sampai akhir. Nah, ini. Ini dia nih, mabruk, luar biasa, barakallahu fiik. Ini ya, pas banget ya, cepet ya. Tuh, oke, lanjut lagi. Kita percepat mendapatkan Deona natural deodoran, teman-teman. Oke, kita lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya. Yang akan mendapatkan ini dia nih tadi. Nasi praktis. Kapsa pemandi. Sama C dulu. Oke, sama C dulu nih. Ayo teman-teman. Mendapatkan produk sama C. Yeah. Seperti yang saya dan juga Ustadz Ahmad pakai. Baju-bajunya nanti bisa dipersembahkan oleh sama C. Ayo nih buat ikhwan nih. Jangan mau kalah nih sama akhwat nih. Tadi jelaskan kan tentang bacaan tasyahud pertama dan yang kedua. Ya. Kemudian dijelaskan tentang sholawat. Wah ya. Betul ya? Betul. Hukumnya betul sholawat. Oh, hukumnya sholawat dalam bacaan tasyahud. Iya. Nah, yang berhasil menjawab akan mendapatkan baju dari Sama C. Luar biasa. Bisa cek di Sama C Official atau di katalog Sama C-nya ya. Oke. Anda paham nih, kalau Sama C Anda maju nih. Biar kelihatan, maksudnya kira-kira produknya terbentuknya seperti apa, teman-teman. Tuh, oke. Kita lihat nih, Ustadz nih. Mana? Kita lihat. Hukum sholawat dalam bacaan tasyahud, itu hukumnya seperti apa? Maksudnya, apakah memang itu wajib, atau memang itu sunnah, dan lain sebagainya. Kita lihat. Ada? Ya, paling atas tercepat dan tertepat nanti akan mendapatkan produk dari Sama C. Nih, yang Anda pakai nih. Mana? Atas? Oke, ya betul. Dari mana? Mizan Prashiva. Sunnah, betul Ustaz ya? Sunnah betul. Masya Allah, mendapatkan produk Sama C. Iya kan? Mau seperti saya? Pakai Sama C. Oke. Satu lagi terakhir berarti. Iya. Satu lagi Nah, terakhir. pendapat yang mengatakan bahwa itu fardu, pendapatnya siapa? Oh. Pendapat yang mengatakan Sholawat ya? bahwa sholawat itu hukumnya fardu Ya. atau wajib, istilahnya itu pendapatnya Imam Syafi'i. Nah, sholawat itu fardu dalam bacaan tasyahud, itu pendapatnya siapa? Yang akan mendapatkan ini dia nih, nasi praktis, tinggal masak doang teman-teman. Ini nasi mandi ya. Si praktis al-balad. Iya, nasi praktis Al-Balad Restoran. Ya, Arabian atau Indonesian Food ada di Jalan Gajah Mada Raya nomor 95 nih. Samping pos kota Jakarta Barat tuh, luar biasa. Betul ya? Oh iya, depan Masjid Krukut. Yang biasa kan antum pernah ngisi juga sana Ustaz ya? Iya, pernah, Masya Allah. Iya kan, Ustaz Abdul Hakim dan lain sebagainya. Nah, di situ tuh ada tuh Al-Balad. Enak banget tadi pas kita makan sebelum Isya nih, luar biasa nih Al-Balad nih. Endorse saya bisa nih. Oke. Itu ini gimana? Dapat banget gitu. Iya, nggak usah dijelasin sekarang. Ini mumtaz banget nih makanan nih. Mumtaz bin Zain. Imam Syafi'i. Imam Syafi'i dari Febri, jawabannya Imam Syafi'i. Gimana, Iya. Ustaz? Sebenarnya ada satu lagi tapi nggak apa-apa kali ya. Nggak apa-apa, kita kasih aja. Selamat kalau gitu buat Febri mendapatkan nasi praktis. Ini nasi mandi, tinggal masak tuh. Ini udah ada berasnya, udah komplit di dalamnya. Persembahan dari Al-Balad Restoran. Iya, asli Imam Syafi'i sama Imam Ahmad juga. No, taib kalau gitu. Mungkin buat teman-teman semua di sini selamat ya atas para pemenang dan juga sponsor-sponsor yang turut berpartisipasi dalam Jakarta Mengaji. Ya, mungkin Ustadz Muhammad boleh kita panggil lagi? Langsung aja. Enggak, langsung aja katanya. Dari Ustadz aja, dari Ustadz Ahmad aja. Ngapain? Iya, kata-kata. Kajian lagi? Jangan dong, Ustadz. Udah malam dong, Oh, Ustadz. Masya Allah. Saya mau siap-siap bentar kan. Enggak kan kita Istirahat dong, Ustadz. semangat nuntut ilmu. Iya, tapi kan ada kalanya istirahat juga Ustadz gitu. Sepet juga mata takutnya. Oke, silakan buat Ustadz Ahmad mungkin ada nasihat buat teman-teman yang lagi nonton. Silakan. Closingnya dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya.
Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan kan, "Shallu kama raaitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Dari sini kan tegas dari dalil Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa kita ini salat enggak sembarangan. Bukan hanya ngikut aja dari orang atau kemudian hanya dari ilmu turun temurun, kan biasa kita begitu kan? Tradisi Biasa salat gitu. ini gimana? Ya begini, Anda dapatnya begini. Tapi ketika ditanya dalilnya bingung. Padahal Rasul mengatakan salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Dan itu tidak mungkin bisa kecuali ketika kita nuntut ilmu, berilmu. Masya Allah. Nuntut ilmu tentang ilmu agama Allah, belajar bagaimana fikih salat Nabi yang benar, maka insyaallah ta'ala salat kita akan berkualitas, beda dengan orang yang sholat tapi nggak punya ilmu. Dan ini semua ibadah, semua amal soleh. Ketika ilmu masuk pada amal, maka amal tersebut insya Allah akan berkualitas. Masya Allah. Barakallahu fikum. Barakallahu fiik Ustaz, jazakallahu khair Ustaz Ahmad ya. Buat teman-teman semua nih, insyaallah nanti kita bertemu lagi, berarti di next selanjutnya nanti kita akan masih bahas ya. Nah, dapat hadiah juga? Enggak dong Ustaz, enggak. ini udah sama aja tadi udah dipakai. ya. Jadi buat teman-teman semua nanti insyaallah kita akan ketemu lagi masih di penghujung berarti bab sholat. Jadi mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Terima kasih, saya Deriansa mewakili juga dari Jakarta Mengaji. Terima kasih buat Ustaz Muhammad Syar'i hafizallahu taala, Ustaz Ahmad Bazair hafizallahu taala. Kalau gitu subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.